Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai, dan satu orang supaya menyiapkan kelasnya supaya pembelajaran kita mulai. Silakan. Seluruhnya siap. Seluruhnya siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Di tempat, Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kita sedikit sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat sebuah lagu atau kita bernyanyi, ya, supaya lebih bersemangat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya pembelajaran kita bisa tertanam baik di dalam hati kita masing-masing dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bab 2. Ya. Judul atau materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Sekali lagi, Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah, kita mampu mendeskripsikan 3 cara Allah merawat hidup kita atau hidup manusia. Ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh Allah untuk merawat hidup kita manusia, hidup saya, hidup kalian, dan hidup semua yang sudah Tuhan ciptakan. Yang kedua adalah kita mampu mendaftarkan 2 talenta. Setidaknya kita tahu, ya, kita tahu apa yang menjadi talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Apa talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bisa merancang, ya, kita bisa merancang talenta yang kita miliki itu supaya bisa bermanfaat atau kita bisa memberikan sumbangsi, ya. Dengan talenta yang kita miliki, kita bisa memberikan sumbangsi bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, ini, ya. Selanjutnya adalah kita mampu, ya, kita mampu mengidentifikasi talenta yang ada di dalam diri kita supaya tidak kita salahgunakan. Ya. Artinya bernilai positif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mampu mengelola, ya. Bagaimana kita mampu mengelola talenta yang ada di dalam diri kita, talenta yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga bisa bermanfaat. Nah, pertanyaannya, ya, talenta. Oke, talenta. Ada yang bisa memberi sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan talenta? Silakan satu orang. Ada yang bisa menjelaskan? Dengan kata-kata sendiri juga boleh. Ya, silakan. Ya, silakan, Bu. Menurut saya, talenta adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk dikembangkan secara bertanggung jawab. Ya, talenta adalah sesuatu, ya, artinya boleh katakan bakat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita manusia dan dikembangkan secara bertanggung jawab. Oke. Yang lain? Apa itu talenta? Ada lagi? Talenta? Habis? Ya. Nah, talenta adalah, ya, ini anugerah yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk dikembangkan secara bertanggung jawab. Ya. Talenta adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk dikembangkan secara bertanggung jawab. Dengan talenta, setiap orang dapat saling menolong dan memberdayakan. Ya. Pengertian talenta. Oke, selanjutnya supaya kita lebih memiliki pemahaman tentang apa itu talenta, Bapak Guru akan menampilkan video, ya, yang berkaitan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang bagaimana dan apa itu talenta dan bagaimana kita bisa mengembangkan talenta itu supaya
Shalom, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat menarik, yaitu Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Talenta adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kembangkan secara bertanggung jawab. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana talenta ini seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita saat ini yakni 1. Siswa dapat mendeskripsikan sedikitnya 2 cara yang dilakukan oleh Allah dalam merawat hidup manusia sehari-hari. 2. Menceritakan talenta apa yang diberikan kepada masing-masing peserta didik. 3. Merancang bagaimana peserta didik mengembangkan talentanya sehingga dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Mengembangkan dan mengidentifikasi dan mengelola talenta sehingga tidak disalahgunakan. 5. Mengelola talenta yang Tuhan anugerahkan. Talenta bukan hanya sekedar kemampuan atau bakat, tetapi sebuah anugerah yang harus kita syukuri dan kembangkan. Dengan talenta, kita dapat menjalani kehidupan dengan gembira dan saling menolong satu sama lain. Namun, talenta juga bisa digunakan untuk hal yang kurang baik jika tidak dikelola dengan bijaksana. Misalnya, seseorang yang pandai melukis menggunakan bakatnya untuk mencoret-coret fasilitas umum, atau seorang yang pandai berorasi menggunakan kemampuannya untuk memprovokasi tindakan anarkis. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana kita dapat menggunakan talenta dengan benar. Dalam Keluaran 4 ayat 10-16, kita melihat Musa yang merasa tidak mampu berbicara di depan umum. Musa berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak pandai bicara, tetapi Tuhan memberikan solusi dan mengutus Harun untuk membantu Musa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, mengembangkan talenta kita. Bahkan ketika kita merasa kurang mampu, sebaliknya dalam Keluaran 31 ayat 1-11, Tuhan memanggil Bezalel dan Aholiab serta memberikan mereka keterampilan khusus untuk mengerjakan segala pekerjaan seni dalam membangun kemah suci. Mereka menunjukkan komitmen dalam kesetiaan dalam menggunakan talenta yang Tuhan berikan, sehingga pekerjaan mereka berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik. Dari sini kita belajar bahwa talenta harus digunakan dengan komitmen dan kesetiaan untuk memelihara Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus gunakan untuk hal-hal yang baik dan konstruktif. Talenta ini juga berbeda dengan ketertarikan. Seseorang mungkin tertarik pada suatu bidang, tetapi belum tentu memiliki talenta di bidang tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengenali dan menggali talenta kita, melatih dan mengembangkannya. Misalnya, jika kalian memiliki talenta di dalam bidang seni, kembangkanlah talenta tersebut dengan baik, bukan untuk merusak, tetapi untuk menciptakan karya seni yang memuliakan Tuhan. Jika kalian pandai berbicara, gunakanlah kemampuan kalian untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan, bukan untuk memprovokasi tindakan yang merugikan. Talenta kita adalah amanat yang harus dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, talenta adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan, seperti yang kita pelajari dari kisah Musa, Bezalel, dan Aholiab. Talenta harus dikembangkan dan digunakan untuk tujuan yang baik. Mari kita menjadi umat Allah yang pandai bersyukur atas talenta yang diberikan dan menggunakannya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Ingatlah bahwa talenta kita bagian dari rencana besar Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Kita telah belajar bahwa talenta kita adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan yang harus kita kembangkan dan gunakan dengan bijaksana. Ingatlah, setiap talenta yang kita miliki dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain jika digunakan untuk kebaikan. Mari kita terus berusaha untuk mengenali, melatih, dan mengembangkan talenta kita sehingga kita dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Shalom.
sudah melihat video tentang bagaimana cara Allah menganugerahkan talenta kepada manusia dan bagaimana talenta yang baik dikembangkan secara baik sehingga bisa bermanfaat. Nah, sekarang kalian akan Bapak berikan tugas yang akan didiskusikan terkait tentang yang pertama adalah yang pertama dua cara bagaimana Allah merawat hidup manusia. Yang kedua, ceritakan talenta yang ada di dalam dirimu. Dan yang ketiga adalah jelaskan bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengembangkan yang talenta yang ada di dalam dirimu sehingga bisa bermanfaat, bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tadi di awal Pak Guru sudah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Coba dicek lembar kerja yang sudah Pak Guru bagikan, dibaca kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kalian membahas lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan dari 3 soal yang sudah saya bagikan? Semua paham? Oke, silakan didiskusikan dan dijawab pertanyaannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Ditulis dulu nama kelompoknya ditulis nama kelompoknya siapa, kelompok berapa, dan ditulis nama kelompoknya. Lalu lanjut dengan diskusinya semua aja menulis. Masa kamu diskusi diskusi lah.
sudah? Sudah. Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kita tunggu kelompok 1. Masih ada soal yang sudah? Oke, sudah ya. Kita akan bahas ya hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, untuk kali ini saya akan memberi kesempatan untuk kelompok 1 ya yang akan membacakan hasil diskusi. Silakan kelompok 1 orang supaya membacakan. Dari nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Dari kelompok 1. Jawaban diri. Mana ada orang ini? Untuk jawaban kami dari kelompok 1. Dari soal pertama. Yang pertama yaitu memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya termasuk manusia dalam berbagai bentuk, makanan, air, tempat tinggal dan lainnya. Yang kedua, memberikan perlindungan. Allah juga melindungi manusia dari bahaya yang tidak terlihat dan tidak diketahui, seperti kecelakaan, penyakit, atau gangguan lainnya. Untuk pertanyaan nomor 2, yang pertama itu bermain musik seperti gitar, dan yang kedua bernyanyi sebagai singer. Untuk pertanyaan nomor 3, yang pertama berusaha konsisten dalam berlatih, yang kedua mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan atau event yang berhubungan, dan yang ketiga inovasi dan kreativitas, berpikir kreatif dan riset pengembangan. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Beri fokus kepada kelompok 1. Kita lanjut ya, kelompok 2 ya. Kita buka ruang diskusi ya. Kelompok 2 silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya mohon izin saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, deskripsikan bagaimana cara yang dilakukan Allah dalam merawat hidup manusia sehari-hari. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya bagi umatnya. Setiap kali manusia berbuat dosa atau kesalahan, Allah memberikan kesempatan untuk kembali bertobat dan memperbaiki diri. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terbatas. Kedua, memberikan perlindungan. Allah juga melindungi manusia dari bahaya yang tidak terlihat dan tidak diketahui, seperti kecelakaan, penyakit, atau gangguan lainnya. Perlindungan ini seringkali datang dalam bentuk takdir yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Untuk soal yang kedua, ceritakan talenta apa yang diberikan Allah kepada dirimu. Talenta yang Allah berikan dalam diri saya pertama, menari, yang kedua menyanyi, dan yang ketiga bermain alat musik. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengembangkan talenta dalam dirimu sehingga dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat bangsa dan negara. Di sini kelompok kami menulis 5 cara. Yang pertama, kenali dan kembangkan potensi diri. Yang kedua, tingkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Dan
Pertanyaan yang kedua, apa saja talenta yang kita miliki? Yang pertama, kita sudah memiliki dua talenta, yaitu public speaking dan dance. Pertanyaan ketiga, cara apa yang kita lakukan untuk mengembangkan talenta pada diri kita masing-masing, supaya dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, yaitu kita meningkatkan keterampilan sosial dan pemimpinan, seperti kita berkolaborasi dengan beberapa penari-penari supaya kita mendapatkan inspirasi dalam dance yang kita miliki, dan kita akan mengembangkan potensi kita seperti badan berorganisasi supaya public speaking yang kita miliki bisa berkembang dan berguna bagi masyarakat. Yang selanjutnya, kita akan berpikir kreatif, menciptakan solusi baru dan masalah yang dirasakan masyarakat. Inovasi yang kita ciptakan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, memperluas jaringan dan kolaborasi seperti networking, yaitu membantu jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, atau dapat membantu memperluas dampak positif dari talenta yang kita miliki. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Tadi setengah dulu coba. Boleh saya ulang? Udah Pak, yang terakhir aja. Jadi Yang terakhir aja, yang terakhir. Yang terakhir, nomor? sudah Pak. Sudah. Oke. Ya, tadi kita sudah mendengar dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya, dan sudah memaparkan tentang yang pertama, cara alam merawat manusia, yang kedua, menceritakan talenta yang ada di dalam dirinya masing-masing, dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana cara mengembangkan talenta supaya bisa bermanfaat bagi bangsa, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Boleh bertanya dari kelompok 1 atau kelompok 2, atau ada yang mau bertanya terkait tentang talenta? Ya, silakan. Sebelumnya menjadi pertanyaan, tadi kan kita sudah semua menjelaskan tentang talenta yang tadi. Tapi saya belum bisa memahami apa saja apa itu perbedaan talenta dengan keterampilan. Oh ya, pertanyaannya apa perbedaan ketertarikan dengan talenta? Ada yang bisa jawab? Ya silakan. Ya. Pertanyaannya tadi beda apa perbedaan ketertarikan dengan talenta? Saya memiliki
sama talenta dengan ketertarikan? Beda. Ya. Kalau ketertarikan itu hanya sekedar suka, ya paham ya? Contohnya seperti yang dikatakan Filipina tadi, saya suka seni Pak, tapi saya nggak bisa main musik. Contohnya, saya cuma pendengar aja, begitu ya. Nah juga saya Pak suka bermain sepak bola contohnya, tapi saya nggak bisa main sepak bola, saya cuma lihat-lihat aja. Jadi bedanya adalah kalau talenta itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan sejak lahir, ya. Kalau ketertarikan itu hanya sebatas rasa suka saja, ya. Dalam artian dia tidak memiliki skill yang mumpuni atau dia tidak punya keahlian khusus yang ada di dalam dirinya untuk mengembangkan talenta tersebut atau rasa suka yang terhadap sesuatu tersebut, ya. Sehingga beda apa itu talenta dengan ketertarikan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas semua ya? Jelas. Oke. Nah, ya, kita akan simpulkan secara bersama-sama. Ya, yang pertama tadi cara Allah merawat manusia. Yang pertama Pak Guru buat di sini secara garis besar yaitu kesehatan. Ya, kesehatan ini banyak ini. Ya, ya bisa bangun pagi, ke sekolah setiap hari, ya kan, bebas dari penyakit, bisa menikmati makan dan minuman setiap hari, itu bagian dari kesehatan, ya. Nah, setiap hari ini kita dapatkan setiap hari kesehatan ini adalah salah satu cara bagaimana Allah merawat manusia. Yang kedua adalah perlindungan. Bangun pagi, berangkat ke sekolah, bisa sampai di sekolah dengan selamat, belajar, ya, sampai pulang ke rumah dengan selamat juga. Semua aktivitas dan kegiatan kita dapat perlindungan dari Tuhan. Itu yang kedua. Bagaimana cara Allah merawat kita, merawat diri kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Ada tadi Pak Guru dengan dari kelompok 2. Keselamatan ya. Apa itu coba dibacakan sekali lagi? Keselamatan. Iya, ada kan? Ya, coba dibacakan. Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya bagi umatnya. Setiap kali manusia berbuat dosa atau kesalahan, Allah memberikan kesempatan untuk kembali dan bertobat dan memperbaiki diri. Iya. Setiap kali manusia melakukan dosa, maka Tuhan membuka pintu yang seluas-luasnya supaya manusia itu bisa bertobat. Mau bertobat dan mengakui kesalahan. Ini keselamatan lewat inkarnasi Yesus Kristus di kayu salib. Jadi ada 3 cara. Yang pertama kesehatan, yang kedua Perlindungan. yang ketiga Keselamatan. jadi ingat ya. Jadi cara Allah merawat manusia itu ada 3. Yang pertama melalui kesehatan kita yang diberikan Tuhan kepada kita, yang kedua perlindungan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya adalah nomor 2. Ya, ini tentu setiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Ya. Tadi kelompok 1 ada yang bermain musik, ada yang melukis, kelompok 2 ada yang menari, kelompok 3 ada yang kepemimpinan, macam-macam ya. Nah, jadi setiap talenta yang ada yang Tuhan anugerahkan kepada kita manusia itu tentu berbeda-beda. Ya. Nah ini tentu kalian bisa menemukan. Ya tadi kalian juga sudah membacakan ya talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepada diri kalian masing-masing. Ini contohnya melukis, ya, bernyanyi, diskusi atau kepemimpinan dan yang lain. Yang ketiga, cara mengembangkan talenta. Yang pertama apa tadi? Iya, apa tadi yang pertama? Kenali dan kembangkan potensi. Iya, kenali dulu, ya kan? Oh, potensi saya ini. Sudah dikenali, maka dikembangkan. Setelah dikenali baru dikembangkan. Yang kedua, tingkat
tingkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Ya, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Tingkatkan keterampilan dan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Ini juga ya. Jadi bukan hanya sebatas untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, sosial dan kepemimpinan. Ya. Yang ketiga adalah apa itu? Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contohnya event atau lomba. Ya. Kita bisa mengembangkan talenta kita juga dengan cara mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita semakin sering mengikuti lomba, maka talenta kita juga akan semakin berkembang. Ya. Jadi bukan hanya yang di tempat, ya, tapi bisa berkembang. Artinya berpartisipasi. Ya. Ada lomba ikut. Nah, jadi semakin terasa itu namanya talenta yang ada dalam diri. Ya. Dan yang keempat adalah konsisten. Ya, konsisten. Nggak boleh sekarang semangat besok tidak. Sekarang semangat besok tidak. Ya. Tapi harus konsisten dalam mengembangkan talenta yang ada di dalam diri. Ya, mungkin itu ya. Yang pertama tadi bagaimana cara Allah merawat hidup manusia. Yang kedua tentu kalian sudah melihat ya, mengenali apa talenta yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan talenta itu supaya bisa berkembang. Ya. Nah, sampai di sana kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah atau soal yang sudah saya sampaikan? Semua paham? Ya, paham. Nah, maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, talenta itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada diri kita masing-masing. Atau talenta itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita manusia yang harus kita kembangkan secara bertanggung jawab sehingga setiap orang bisa saling memberdayakan. Dengan talenta yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa menolong atau kita bisa membantu orang lain. Ya. Talenta yang ada di dalam diri kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Ya, jadi dengan talenta yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa membantu, ya, atau kita bisa menolong orang lain. Nah, itulah sebabnya, ya, kita harus yang pertama mengasah, melatih, dan mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga talenta tersebut bisa optimal, ya, bisa berkembang dengan baik, dan talenta yang kita miliki bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aku harap kita bisa saling mengingatkan dan kita bisa saling mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita sebagai manusia bisa saling membantu, memberdayakan, dan menolong, ya, terlebih orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, ya, Pak Guru akan memberikan tugas. Ya. Tugas ini dikerjakan dalam kurun waktu 2 minggu, ya, 2 minggu. Boleh dicatat ini tugasnya. Jadi masing-masing kelompok, ya, membuat tugas, ya. Tugasnya video terkait talenta yang ada atau talenta yang kamu miliki. Contohnya kamu pintar menari, tadi kan? Nah, buat video kamu menari. Ya ini kan maksimalnya saja 10 menit. Boleh 2 menit atau 5 menit. Contohnya tadi ada yang pintar bermain musik atau bermain gitar.
jelas ya, boleh kamu bermain gitar sambil bernyanyi, ya, divideokan lalu dikirim nanti ya lewat link atau boleh dikirimkan pada teman-teman 2 minggu ke depannya. Durasinya maksimal 10 menit. Sampai sana ada yang ditanyakan? Ya, siap paham? Siap, paham. Oke. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kita semakin termotivasi untuk belajar. Saudara Bapak, nanti tugasnya dikerjakan dan disampaikan dan diberikan 2 minggu. Oke, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Lagunya terima kasih Tuhan ya. Oke, sebelum nanti dipimpin doa seseorang yang memimpin dalam doa, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Dua-dua ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sepadi ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan satu orang berbicara doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur ya Bapak, berterima kasih ya Bapak atas berkat dan anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk menuntut ilmu ya Bapak. Tiba saatnya kami telah selesai menerima pembelajaran ya Bapak. Kiranya pembelajaran yang telah kami terima ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan sehari-hari kami, dan Engkau juga memberkati kepada Pak Johan yang telah mengajar kami. Engkau tetap memberkati dia, Engkau tetap memberikan hikmat kepadanya supaya pada pertemuan berikutnya boleh mengajar kami kembali ya Bapak. Tiba saatnya kami akan menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini. Kau memberkati ya Bapak. Inilah doa anak-anak-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, silakan. Siap, guys. Mari